Halo semuanya. Buat kalian nonton video ini, kalian bisa skip aja. Ini tuh video pribadiku, nggak ada kaitannya dengan kalian. Jadi kalian bisa skip video ini. Ya, ini tuh video diary yang ku mulai tahun 2022. Lalu di tahun 2023 itu aku nggak bikin. Atau lebih tepatnya videonya hilang. Jadi aku mau bikin ulang yang tahun 2023 dan 2024. Ya, kira-kira seperti itu. Buat kalian yang masih nonton, skip. Ya, ini tuh cuman video pribadi. Jadi ya, di sini nanti aku bakal share pengalamanku di tahun 2023 dan 2024. Untuk video di tahun 2022, ya kalian bisa gak usah ditonton sih. Tapi videonya itu ini. Oke? Mari kita mulai. Ya. Kalau nggak salah di video di tahun 2022 itu aku ngomong kalau aku barusan keterima di instansi rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di daerahku. Ya kira-kira aku ternyata nggak bertahan lama, cuman bertahan sampai sekitaran berapa? 4 bulan, 5 bulan. Ya karena alasan tertentu, terutama ya saya sebut aja alasan lingkungan dan juga gaji yang kurang. Terlebih di sana itu jalaninnya jadi programmer yang kira-kira butuh logika tinggi ya. Kalau ditanya kurangnya berapa ya masih di bawah UMR, karena itu aku mutusin buat keluar. Lalu aku nyoba untuk daftar ke salah satu rumah sakit di luar kota, dan ya cukup mulus di awal. Aku nggak tahu kenapa, tapi itu aneh banget anjir. Jadi aku mulai seleksi administrasi, selesai seleksi praktek, itu mulus saja. Sampai di akhirnya itu sisa 2 orang, dan aku di nomor 2. Itu anjir sih. Ya Allah, itu cukup menyedihkan, tapi nggak apa-apa. Ya habis itu ya keluar nganggur lagi kayak biasa. Itu waktu itu kayaknya puasa, jadi ya puasa di rumah nganggur. Meski ada proyek kecil kayak ngerjain ngerjain program skripsi milik seseorang ya, nggak usah disebutin siapa. Ya dirimu sendiri yang tahu. Oke, sip. Terus jadi tetap ada pemasukan waktu itu. Waktu puasa masih ada pemasukan dikit-dikit lah, paling berapa gitu. Terus ya nyoba-nyoba di daftar di instansi. Akhirnya keterima juga di sebuah instansi yang namanya juga nggak perlu tak sebut, tapi itu salah satu perusahaan hosting sama VPS di Indonesia. Di sana keterima jadi tim research and development, ya bahasa kasarnya tukang coding, programmer. Lalu aku pergilah ke sana, pergi keluar kota tempat aku dilahirkan. Nggak, maksudnya pergi dari tempatku dilahirkan. Ya di sana terbilang cukup nyaman. Buktinya sampai sekarang masih ada di sini. Oke. Ya. Kalau nggak salah itu aku keterima sebelum puasa berakhir. Cuman aku ngajuin beberapa hari buat ngabisin puasa sama lebaran di daerahku. Terus ketika udah selesai lebaran, aku nyoba ngerantau ke sini. Ya alhamdulillah di sini diterima baik. Cukup menyenangkan juga, karena di awal itu pas waktu kesini aku harus ngejual kamera aku yang A6000 itu yang aku ceritain di video 2022, dan alhamdulillah kejual. Ya nggak jual rugi sih, malah untung. Cuman ya tetap aja aku harus kehilangan kamera. Terus ya itu buat modalku di sini. Ternyata
Nggak tahu kenapa. Ini hoki atau gimana, aku juga nggak tahu. Di sini tuh enak hitungannya. Di awal-awal di sini tuh aku dicariin kos, itu udah dibayarin, makan udah dikasih kantor, kemudian cuman 1 bulan ngekos, lalu udah dapat mes sekarang. Ini mesnya, ya cukup cukup lah. Di sana juga ada AC. Wow. Ya aku nggak tahu itu hoki atau gimana ya, tapi dapat kantor dengan fasilitas kayak gini itu udah bagus banget menurutku. Kalau nggak salah itu ya bertahan selama itulah aku di sini. Sebenarnya banyak yang terjadi, kayak diajak liburan ke hotel Hilton bintang 5, terus kemanapun lah. Banyak hal yang terjadi. Di 2023 itu, wah, pendapatan naik, freelance juga nggak terlalu banyak tapi terjalan, bikin logo dan sebagainya. Terus belajar hal baru kayak Node.js, terus Golang, Ruby nggak, kayak Rust, dan lain-lain. Jadi di sini tuh vibe-nya itu membangun banget, dan itu berkat apa seniorku ya. Anda siapa, Mas Fahri, oke. Anda the best sekali. Dia yang motivasiku, meski ya kelakuannya agak males. Hobinya tidur, ya seperti itulah kehidupan senpai yang wibu akut. Lalu bentar, aku mau baca contekan. Ya kayak itu semua udah sih. Di tahun 2023 kehidupanku cukup monoton ternyata. Ya kerja di sini, tepatnya malah kerjaku di mes. Udah disediain PC, udah disediain makan, udah disediain tempat tidur, nggak perlu mikir listrik, nggak perlu mikir apapun. Udah di sini nyaman, terus gaji ya di atas UMR, bahkan bisa 2 kali UMR ya, terutama di UMR di daerahku. Ya seperti itulah kira-kira kehidupanku di tahun 2023. Terus di tahun 2023 juga banyak hal yang terjadi, kayak banyak liburan juga keluar kota, terutama di Surabaya. Ya karena rumah bos saya di Surabaya, jadi saya sering diajak ke sana. Ya kira-kira seperti itulah. Terus ya kira-kira seperti itu di tahun 2023. Kemudian di tahun 2024, kalau dibilang banyak yang terjadi ya tetap banyak juga. Terutama di bulan-bulan April, Maret, karena seniorku mutusin buat keluar dari sini. Nggak tahu alasannya, kayaknya ya udah bosan aja sama dunia pro gaming. Soalnya karena di sini kayaknya dia udah 4 tahun dan kayaknya udah gimana ya, bosen. 4 tahun pegang program. Ya kurang lebih seperti itu, ditinggal setelah lebaran. Jadi setelah lebaran aku solo programmer di sini. Terus untuk gaji dan semuanya ya masih sama. Hitungannya di sini malah jadi senior ya. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian ini untuk karir ya. Sebenarnya aku pengen cerita percintaan juga, cuman malas. Soalnya di sini tuh karyawannya laki semua, jadi nggak ada yang bisa dideketin kalau ceweknya. Ya bisanya deketin ya cuman ya teman-teman lama atau orang di Instagram. Ya kira-kira seperti itu. Bentar, tak bikin
Tak lihat contekan lagi. Oh iya, di tahun 2024 ini kayak aku pengen nebus kayak kesalahanku enggak sih, kayak pelampiasan di 2023 karena ngejual kamera. Akhirnya ya tahun ini tak jual. Tahun ini aku beli kamera baru, namanya ya Sony A7 Mark II, sama lensanya itu 1,8. Ya seperti itu, untuk apa ya bahasanya, meluapkan hobi. Tapi sayangnya sekitar 3 bulan pemakaian kameraku rusak. Ya itu nasib lah. Karena apa? Karena kecemplung air. Ya itu kelalaianku. Jadi ya nggak apa-apa. Masih belum sempet tak servis. Kemungkinan Januari 2025 baru bakal tak servis. Terus aku juga nyoba-nyoba hal baru kayak bikin channel YouTube. Ini channelnya nggak bakal tak kasih tahu sebelum 10.000 subscriber. Sekarang itu masih 2.600-an ya. Untuk sekitar 4 bulan konsisten itu aku nggak tahu ikut cepet atau enggak. Cuman ya nothing bro. Aku cuma pengen nyoba-nyoba. Kayak gimana caranya bikin channel YouTube, melihat trafficnya gimana. Ya kira-kira seperti itu. Semoga aja ikut jalan. Terus ya aku bikin akun mirroring buat shorts-nya. Jadi aku juga bikin TikTok sama Reels-nya. Ya kira-kira seperti itu. Di tahun ini ya cukup banyak liburan juga. Ke Surabaya, ke pantai, dan sebagainya. Terus apa ya? Update kehidupanku kayaknya iku-iku aja sih. Masalah karir ya freelance masih jalan, meski kadang tak tolak. Kadang lempar harga aja yang mahal gitu. biar sana nggak mau. Tapi ini tadi anjir ada yang ngubungin. Pengen bikin sistem tak lempar harga agak mahal, kok malah dipikirin. Ya kita lihat aja lah nanti. Kalau itu berhasil ya oke, kita jalani. Terus aku juga diajak teman-teman kayak bikin proyek. Ya aku nggak tahu itu bakal jalan atau enggak, tapi ya patut ditunggulah kayaknya. Kira-kira kayaknya update kehidupanku cuman sampai situ di tahun 2024 dan 2023. Jadi secara kesimpulan ya karir cukup bagus. Kalau dibikin portofolio harusnya bagus. Oke. Untuk karir bagus, percintaan ini yang cukup sensitif. Percintaan agak kurang. Kayaknya butuh lebih fokus ke percintaan di tahun 2025. Soalnya ya aku terlalu fokus karir, nyari duit, cintanya hilang. Ya kira-kira seperti itu. Terus apa lagi? Kesehatan ya mulai rutin olahraga sekitar sehari 30 menit. Ya push up, sit up, angkat barbel. Di sana juga udah disediai treadmill, cuman jarang tak pakai. Terus apa lagi? Kesehatan udah, asmara busuk. Karir cukup cemerlang, amin. Sama apa? Relasi ke teman-teman ya tetap tak sempatin kalau pulang ke kampung halaman itu sebulan sekali. Di sana kira-kira 3 hari. Ya tak sempetin buat apa ketemu teman, ketemu orang yang lumayan jago ngoding juga pernah. Buat bangun relasi bisnis juga pernah. Ya kira-kira banyak lah yang harus kutemui selama di. Jadi malah sama keluarga cukup jarang. Jadi ya keluarga paling cuman pagi, habis itu siang tak tinggal,
malamnya tak tinggal lagi. Ya ketemunya cuma pagi doang pas kalau liburan. Ya kurang lebih seperti itu sih di tahun 2024 ini. 2023 juga ya cukup monoton juga. Mungkin ini ke sesi berikutnya. Ya harapanku di 2025 aku cuman pengen apa ya, kayak mungkin sudah waktunya buat nyari pendamping hidup. Anjir, itu bahasem sih, tapi wis mulai ditanya oleh orang tua sama orang-orang terdekat. Ya mungkin sudah waktunya. Sebenarnya tabungan udah ada, cuman nggak tahu kenapa males. Tapi ya nggak apa-apa lah, kayak emang udah waktunya nyari. Ya it's okay lah. Kalau ketemu semoga tahun ini, tapi kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa. Oh iya, aku lupa tadi, dirimu ngelanjutin kuliah di tahun 2023 ya, itu hal penting. Soalnya soalnya dirimu ngelanjutin kuliah itu ngabisin duit, anjir. Meski nggak tahu kenapa alasannya ngelanjutin kuliah, tapi ya oke lah. Terus ya intinya dirimu ngelanjutin kuliah di Udinus, jurusannya masih informatika, alih jenjang dari D3 ke S1. Ya kurang lebih nanti ditempuhi 2 tahun, jadi di 2025 pertengahan tahun Anda harusnya udah lulus. Tapi Anda dapat kabar buruk. Ya lulusnya harus ditunda 1 tahun lagi, jadi kira-kira 2026 baru lulus. Ya jadi semangat. Nah, tapi ini videonya pastinya tak puter di tahun 2025 akhir, yang kayaknya dirimu tinggal nunggu kelulusan aja sih. Dan kelulusan 1 tahun itu nggak bayar, jadi ya kayaknya pengeluaranmu cuma tinggal semester akhir ini di tahun 2025. Jadi dirimu udah nggak perlu bayar kuliah, uangmu, gajimu udah aman, nggak perlu dikeluarin, nggak perlu di save. Oh ya, untuk keuangan ya, investasi itu lumayan. Alhamdulillah udah lumayan naik investasi. Nyobain kripto, wah. Ya ada untung ruginya, tetap kripto itu emang resikonya tinggi ya. Terakhir ini kalau nggak salah ruginya 300.000. Lumayan, bisa buat makan nasi padang 10 kali ya. Ya kira-kira seperti itulah. Dirimu terlalu banyak mencoba hal baru di tahun-tahun 2024 ini. Ya, oh ya, dirimu juga pernah nerima komisi gambar yang nggak sengaja keterima. Ya itu cukup gimana ya, cukup bau. Dapat komisi gambar 500.000 sekali gambar itu lumayan menyenangkan. Tapi kayaknya nggak bakal kuterima lagi, soalnya ya butuh waktu inspirasinya ya. Dan kayaknya nggak dulu lah, kalau gambar cuma buat hobi. Oke. Apalagi ya yang kurang di tahun 2023 dan 2024. Aku keluar kerja di lalu keterima di sini, daftar kuliah, terus ya jalani kehidupan seperti biasa, ngoding dan sebagainya, belajar hal baru kayak bahasa pemrograman baru, framework baru, kemudian nyobain kerjaan baru, desain logo, YouTuber, content creator. Ya banyak hal yang terjadi di tahun ini.
Semoga saja semuanya bisa berjalan dengan tenang dan aman. Ya, kira-kira seperti itu. Terus harapanku di tahun 2025. Wah, ini yang paling bikin pusing. Ya, udah pasti yang asmara tadi. Dirimu harus cepat-cepatnya, nggak usah cepat sih. Ya, dirimu harus nyari siapa aja. Aku nggak tahu harus ngomong apa kalau masalah ini. Soalnya ya kayak emang perlu nyari lah. Tabungan udah ada, kan udah ada, tinggal nunggu lulus kuliah. Ya udah bisa lah. Semangat terus. Terus karir. Aku pengen lebih dari ini sebenarnya, tapi aku masih belum tahu jalani. Pengen jadi CPNS juga nggak tahu. Aku pernah nyoba CPNS di tahun 2024, tapi yang TKDA itu nggak aku hadirin karena aku jadwalnya bentrok pas aku ke Surabaya. Jadi ya aku lebih milih ke Surabaya daripada TKDA. TK apa itu tesnya itulah intinya. Ya kira-kira seperti itu sih. Terus untuk karir ya, untuk karir tadi ya, aku pengen lebih apa ya? Ya pengen lebih aja sih. Jadi makanya aku pengen bikin channel YouTube. Semoga saja tahun ini udah monetize. Harusnya sih udah. Jadi ya kita tunggu nanti. Tujuanku sekarang kayaknya itu bikin channel YouTube. Nggak tahu nanti dapatnya berapa, cuman pengen bikin aja. Dan semoga saja tahun 2025 ini bisa 10.000 subscriber. Ya, itu bukan hal yang gampang maupun sulit sih. Soalnya 4 bulan lalu kan 0 dan sekarang udah 2.600-an. Kalau 4 bulan aja bisa dapat 2.500-an itu berarti kan kalau akhir tahun ini harusnya bisa 10.000 sih. Kalau secara matematis, tapi kan kita nggak terlalu traffic, jadi ya harapanku seperti itu aja. Yang paling penting ketemu cewek yang cocok. Oke, itu aja sih. Kayaknya udah cukup sih. Masih ada kayak yang nonton sampai menit segini? Cuma dengerin bacotan seseorang yang bahkan nggak tahu siapa ini. Ya intinya ini video pribadi, jadi yang kalian tonton itu lupain aja. Oke. Ini Zeta. Ya kayaknya udah sih. Bentar tak lihat catatan dulu. Udah sih itu aja. Kayaknya udah. Bye-bye. Selamat 25 tahun. Ya, seperempat abad. Dan sampai jumpa di kira-kira aku pasti ini nonton video ini lagi di akhir tahun 2025. Jadi ya sampai jumpa di tahun tersebut. Bye.